Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Amanda dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 111230495. Saya berasal dari kelas 4I. Hari ini kita akan membahas apa itu pamali. Pamali itu sendiri berasal dari kata mapali dalam bahasa Sunda yang berarti sesuatu yang tabu atau dilarang. Ia adalah bagian dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun yang berisi nasihat, peringatan, atau larangan yang bertujuan untuk melindungi manusia dari bahaya yang tidak terlihat. Yang pertama yaitu ada namar padan. Namar padan ini biasa terjadi di suku adat Batak. Larangan ini melibatkan perjanjian antara marga-marga tertentu yang tidak boleh saling menikah. Jika dilanggar, dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ikrar leluhur yang dapat menyebabkan kesialan dalam rumah tangga. Yang kedua yaitu namarito. Menikahi orang yang memiliki marga yang sama sangat dilarang ataupun saudara sendiri karena dianggap sebagai perkawinan sedara. Pelanggaran ini dapat menyebabkan stigma sosial dan konflik dalam keluarga atau juga dapat menyebabkan anak atau keturunan yang dipunyainya akan mengalami kecacatan. Dua hal ini biasa terjadi pada suku adat Batak. Masyarakat yang melanggar harus melalui proses permohonan maaf yang biasanya melibatkan ritual adat yang disebut mangupa-ngupa atau pasu-pasu. Hal yang pertama yang dilakukan adalah harus mengakui kesalahan tersebut secara terbuka di hadapan keluarga, tetua adat, ataupun masyarakat setempat. Pengakuan ini harus dilakukan dengan menunjukkan penyesalan. Yang kedua, dilakukannya musyawarah atau marbagas. Diadakan musyawarah antara keluarga yang melanggar, pihak yang dirugikan, dan tetua adat. Dalam musyawarah ini dibahas bagaimana cara memperbaiki kesalahan dan ritual apa yang perlu dilakukan. Yang ketiga, ritual permohonan maaf atau mangupa-ngupa. Ritual ini dipimpin oleh tetua adat atau datu. Biasanya melibatkan persembahan ulos, kain tradisional Batak, atau makanan Batak, dan tumpak, sirih pinang. Yang ketiga yaitu dilarang duduk di atas bantal. Hal ini dipercaya dapat menyebabkan munculnya penyakit atau bisul pada area yang bersentuhan dengan bantal. Hal yang dapat dilakukan yaitu menghindari duduk di atas bantal. Apabila sudah terdapat bisul atau penyakit yang bersentuhan dengan bagian tubuh yang bersentuhan dengan bantal, Anda dapat melakukan pengobatan secara herbal maupun medis. Yang keempat, dilarang makan di depan pintu. Apabila hal ini dilanggar, dipercaya akan sulit mendapatkan jodoh di masa yang akan datang. Untuk mengatasi hal itu, dianjurkan untuk tidak makan di depan pintu dan berdoa agar diberikan kemudahan dalam menemukan jodoh. Yang kelima, melanggar aturan adat di hutan, seperti menebang pohon keramat. Hal itu dipercayai akan menyebabkan roh penunggu pohon tersebut marah dan mengutuk orang yang menebangnya. Kutukan itu bisa berupa penyakit, nasib buruk, bahkan kematian. Cara mengatasi hal tersebut yaitu melakukan upacara tolak bala atau meminta maaf kepada tetua adat dan alam. Yang ketujuh, menabrak kucing. Hal ini dipercaya bahwa orang yang menabrak kucing akan mengalami kecelakaan atau kesialan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu hati-hati dimanapun kita berada. Apabila sudah terjadi, kita harus siap siaga untuk menolong atau menguburkan kucing tersebut agar terhindar dari celaka ataupun kesialan. Yang kedelapan, jangan bersiul di malam hari. Hal ini dipercaya akan memanggil makhluk halus atau roh jahat. Apabila tidak sengaja melakukannya, segeralah berhenti dan mengucapkan permintaan maaf dan bacakan doa sesuai keyakinan. Yang kesembilan, jangan melangkahi orang yang sedang tidur. Hal ini dipercaya dapat menghambat pertumbuhan untuk seorang anak-anak atau membawa nasib buruk. Apabila sudah terjadi, segeralah meminta maaf dan berkata ucapan yang baik-baik. Yang ke-10, dilarang membawa pulang makanan dari acara kematian.
Hal ini dipercaya dapat membawa energi negatif atau kesialan ke dalam rumah Anda. Apabila sudah terjadi, Anda dapat memberikan makanan tersebut ke orang yang membutuhkan atau kepada tetangga dan sekitar Anda agar menghilangkan kesialan di dalam rumah Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 10 pamali yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.